Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sambil mengemudi, Alung memasang headset. Ia menghubungi nomor salah satu dalam ponselnya. "Halo, Mama bilang kalian sudah di Jakarta. Di hotel mana? Boleh tidak kami sekarang ke sana?" Elena melirik lewat ekor matanya. Apa? Ia akan dibawa menemui anak dari suaminya itu? Elena kan belum siap. Alung mengambil keputusan sendiri tanpa mengatakan apapun pada dirinya. Setelah mendapat alamat, mobil merah itu langsung melesat. Wush, dan berhenti tepat di sebuah hotel di kota itu. Klek. Alung membuka pintu mobil untuk istrinya. Dia tidak pernah ke sini sebelumnya, karena aku yang biasa berkunjung ke rumahnya. Kami jarang bertemu, jadi aku harap kamu bisa menerima dirinya, ucap Alung. Lobi hotel. Elena berjalan di sisi Alung dengan wajah gelisah. Wanita muda itu memang masih merasa aneh dengan situasi seperti ini, dan kegelisahan itu semakin menjadi saat seorang anak berlari ke arah mereka. "Dedi!" teriak Altar. Anak itu berlari dan menghambur pada pelukan sang ayah. Di belakang Altar muncul wanita cantik sedang hamil. Makin lemaslah kaki Elena. Sedangkan Garah, pria itu masih jauh di belakang. Karena sembari menuntun arah yang kalau jalan ada saja tingkahnya, menyentuh barang ini itu yang dilewatinya. Kanina mendekat, mengusap kepala Altar yang begitu senang karena bertemu dedinya. Sementara itu, Elena diam terpaku, merasa kerdil sendirian. Alung yang begitu senang karena bertemu putranya langsung menyadari keberadaan istrinya yang tidak ada di sana. Ia kemudian menoleh. Setelah melepas pelukan, ia menggandeng tangan Altar, membawanya ke arah Elena. "Sayang, kenalin, ini mamnya Altar. Mami cantik kan?" goda Alung yang ingin mencairkan suasana. "Cantik," jawab Altar dengan senyum cerah. Elena terlihat bingung. Ia tidak mengira anak suaminya sudah sebesar itu. Lalu wanita yang tengah hamil itu bagaimana? Setelah melihat seorang pria merangkul bahu Kanina, akhirnya Elena bisa bernafas lega. "Oh, Mah, boleh Altar nginep di rumah Dedi?" Kanina melirik ke arah Garah dan ternyata Garah mengangguk. Ia pikir suaminya tidak memberikan izin. Rupanya Kanina keliru. "Hore!" Altar terlihat sangat senang. Meskipun tidak tinggal serumah, setidaknya ia bisa merasakan kasih sayang dedinya selama ini dari jauh dan kunjungan rutin sang ayah tiap bulan. "Sama mama, papa, dan Ara ya." Manik mata itu berbinar-binar menatap ke arah orang tuanya. "Mama tidur di hotel saja, sementara Altar bisa menginap di sana," terang Kanina yang pasti tidak akan nyaman menginap di rumah Alung. "Gak mau sama mama sama papa." Altar merajuk. Ia tidak pernah tinggal terpisah dari kedua orang tuanya. Mana mau ia jauh-jauh dari sang mama. "Biar mama papa di sini, nanti malam tidur sama Dedi," bujuk Alung. Seketika Altar langsung sumringah. "Asik!" teriak Altar dengan girang, sedangkan Elena sejak tadi merasa canggung di antara mereka. Beberapa saat kemudian, Altar sudah digandeng dedinya menuju mobil. Malam ini ia boleh menginap di rumah ayah kandungnya tersebut, sedangkan Kanina dan Garah serta Ara, mereka kembali ke dalam hotel. Sepanjang jalan, Altar terus saja berbicara. Ia menceritakan banyak hal pada dedinya tersebut. Sementara itu, mami sambungnya yang kecil itu hanya jadi penonton. Masih sekolah, sudah punya suami, dan bahkan anak SD. Elena memijit keningnya. Daripada anak, Altar mungkin cocok jadi adiknya. Mendadak ujung bibirnya tertarik. Ia pun tersenyum tipis. "Ini rumah Dedi?" tanya Altar antusias. "Dedi, aku mau renang," seru Altar lagi saat mobil memasuki halaman dan disambut kolam renang yang luas dengan air yang jernih. "Nanti agak sorean ya." Altar menurut. Ia mengangguk dan kemudian melihat keluar jendela.
Rumah dedinya memang jauh lebih besar dan megah dibanding rumah papanya. Dan saat masuk ke dalam rumah, anak kecil itu kembali terkesan. Ternyata omanya tidak bohong kalau rumah dedinya sangat besar. Oe, oe, oe. Altar menoleh ke sana kemari, mencari sumber suara. Mengapa ada suara bayi menangis? Klek. Mbak Ani keluar sambil menggendong baby Gavi. Kenapa, Mbak? Elena mendekat, kemudian mengambil alih Gavi. Baru bangun, tadi sedikit rewel. Kenapa sayang? Elena yang masih remaja itu menggendong Gavi dengan sayang. Dedi, ini adik Altar. Tanya Altar yang terus memperhatikan mami barunya itu. Alung hanya tersenyum, kemudian mengusap kepala putranya. Kenapa Al? Kamu mau dibikinin Dedi adik? Bukankah di rumah sudah ada adik Ara dan satu lagi? Altar mengangguk cepat, membuat Alung mengerutkan dahi. Apa masih kurang? Temani Oma, kata Oma gak punya teman. Alung kemudian mengusap pucuk kepala Altar. Rupanya Altar mau adik lagi untuk menemani sang Oma. Mama Ami memang selalu begitu. Ia bilang di rumah tidak ada temannya. Berharap Altar mau ikut bersama mereka. Dasar Altar lugu. Ia malah meminta sang ayah untuk membuat adik, agar omanya ada teman. Jangan khawatir, nanti Dedi buatin adik yang banyak. Altar memang mau berapa? Dengan cepat dan semangat, Altar mengangkat semua jarinya. 10, tanya Alung tak percaya sambil tertawa. Sedangkan Altar, ia tertawa dengan lugunya. Dan ada hati yang merasa tersentil. 10, astaga, batin Elena. Malam harinya Altar sudah terlelap di pangkuan dedinya. Anak itu sudah terbang ke alam mimpi, tidur nyenyak karena kali pertama bisa menginap di rumah dedinya. Sedangkan Alung ia masih terjaga meski sudah larut. Pelan-pelan ia meletakkan Altar, kemudian turun dari ranjang karena lama-lama kakinya kesemutan juga. Setelah itu Alung ke dapur, tiba-tiba merasa haus. Di dapur malah ketemu Elena. Jadi tadi Elena tidur di kamar baby Gavi. Kebangun, Len? Iya, besok jangan sekolah ya. Hah? Jagain Altar di rumah. Iya. Ya sudah, cepat tidur, jangan begadang. Iya. Alung kemudian terkekeh. Istrinya hanya iya saja sejak tadi. Bisa buatkan kopi? Bisa, iya, tunggu sebentar. Sambil menunggu kopinya siap, Alung lantas ke ruang tengah. Ia mau melihat pertandingan bola saja karena tidak bisa tidur. Sesaat kemudian Elena datang membawa secangkir kopi panas. Ini kopinya. Terima kasih. Ada lagi? Tidak ada. Ngantuk tidak? Kalau tidak bisa duduk sini nonton bola. Elena gak suka bola. Jawab Elena polos. Oh ya sudah, tidurlah. Aku suka nonton film. Hah? Kali ini Alung yang bengong. Akhirnya mereka pun berakhir dengan nonton film barat daripada melihat pertandingan bola. Kamu suka film ini? Iya, bagus. Bagus apa? Horor begitu. Pungkas pria tersebut sambil menahan geli. Elena hanya tersenyum, apalagi dilihatnya wajah Alung yang bergidik ngeri saat sosok hantu keluar dari dalam sumur. Astaga Elena, seperti ini kamu suka? Tanya Alung tak percaya. Wanita muda itu ternyata seleranya mengerikan juga. Seru, bisa memacu adrenalin, ucap Elena tanpa berpaling dari hantu yang terus merangkak di layar kaca. Lalu bagaimana dengan ini? Bisa memacu adrenalin juga apa tidak? Seketika Elena menutup mata. Astaga, Alung terkekeh melihat betapa lucunya tingkah Elena, membuat ia semakin gemas saja. Ingin rasanya ia gigit istri kecilnya itu. Buka matamu, Len, apa yang kamu takutkan? Hantu apa yang lain? Alung mulai luwes dalam menggoda istri kecilnya itu, membuat pipi Elena merona tanpa blush on. Hantu, jawab Elena bohong. Mana mungkin dia bicara jujur, bisa-bisa tambah malu jadinya. Ini saja mukanya sudah terasa panas seperti cumi rebus.
Benarkah? Jadi kamu tidak takut dengan yang ini? Alung terus saja menyerang Elena sampai wanita muda itu lemas dan menyerah. Sangat takut, batin Elena menjawab. Ia masih ingat rasa perih saat malam itu. Aduh. Aku mau tidur. Mau ditemani? Tanya Alung dengan mata mengerling. Elena sontak langsung menggeleng keras. Wanita yang belum tamat sekolah itu bergegas bangkit dari duduknya. Namun tangan Alung langsung merengkuh pinggang Elena, membuat Elena langsung oleng dan terduduk tepat di atas pangkuan sang suami. Semakin meronalah pipi Elena, jantungnya berdegup kencang, apalagi saat Alung mendekatkan wajahnya, membisikkan sesuatu tepat di telinganya. Sumpah, bulu-bulu halus Elena langsung berdiri tegak sempurna. Tidak mau membuang waktu, Alung langsung berdiri sembari membopong tubuh istri kecilnya itu. Akan dibawa kemana lagi si Elena malam ini? Bukan kamar utama, di sana ada altar yang sudah terlelap setelah ia tidurkan beberapa saat lalu. Juga bukan kamar Elena, yang di sana ada baby Gavi yang juga sudah lelap. Klek. Mereka malah ke kamar kosong. Rupanya baru kali ini Alung merasa beruntung karena memiliki banyak kamar di rumahnya. Untuk situasi darurat seperti ini, kamar kosong sangat berguna sekali. Keduanya sudah mendarat di atas ranjang empuk dengan cahaya lampu yang sudah disetting temaram. Remang-remang menambah syadu malam kedua pengantin baru tersebut. Nanti kalau hamil bagaimana? Tanya Elena pelan dengan takut-takut ketika melihat Alung membuka kancing bajunya. Apa yang kamu cemaskan? Kan ada dedinya, jawab Alung sambil senyum mengandung sejuta arti. Bagaimana dengan sekolahnya? Bisa aku urus, jawab Alung enteng, seolah tidak peduli, semua pasti sangat mudah untuk ia bereskan. Alung melempar bajunya dengan sembarangan. Adrenalin pria itu sepertinya sudah sangat terpacu. Melihat Elena terlentang saja sudah membuat jiwanya kalang kabut. Terlalu lama menutup hati, begini jadinya. Kita buatkan altar adik, bisik Alung sambil menggigit kecil telinga Elena.